Shalom, mari kita pada hari ini akan mendengarkan khotbah bulanan, tepatnya bulan Juni. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi renungan bagi kita pada bulan ini terangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Sampai situ firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, adapun yang menjadi topik kebenaran firman Tuhan saat ini adalah dipilih dan diutus Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang percaya dipilih oleh Tuhan untuk satu tujuan yang mulia. Kita tidak dipanggil hanya untuk menikmati keselamatan, tetapi juga untuk menjadi alat Tuhan di dalam dunia ini. Di dalam Yesaya 61 ayat yang ke-1 ini menunjukkan bahwa Tuhan memilih, mengurapi, dan mengutus hambanya untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Nubuat ini digenapi secara sempurna dalam diri Tuhan Yesus Kristus ketika ia membacakan firman ini di sinagoge Nazaret. Namun melalui Kristus, setiap orang percaya juga dipanggil untuk melanjutkan misi Allah di tengah dunia ini. Dari ayat ini ada 4 sampai 5 hal yang hendak kita pahami. Yaitu yang pertama, saudara-saudara, dipilih dan diperlengkapi oleh Roh Tuhan. Saudara yang terkasih, ayat ini dimulai dengan pernyataan Roh Tuhan Allah ada padaku. Sebelum seseorang diutus, ia terlebih dahulu diperlengkapi oleh Tuhan. Ini luar biasa ya Tuhan kita. Dia tidak hanya mengutus dan memerintah, tetapi terlebih dahulu diperlengkapi. Tuhan tidak pernah memberikan tugas tanpa memberikan kemampuan dan kuasa untuk mengerjakan. Dalam perjanjian lama, Roh Tuhan turun atas para nabi, hakim dan raja, agar mereka mampu menjalankan panggilan mereka. Demikian juga dalam kehidupan orang percaya saat ini, saudara-saudara. Roh Kudus diberikan untuk memimpin, menghibur, menguatkan, dan memampukan setiap orang yang dipanggil untuk melayani. Sering sekali saudara-saudara kita merasa tidak layak atau tidak mampu. Musa merasa tidak pandai berbicara. Yeremia merasa terlalu muda, saudara-saudara. Bahkan Gideon juga merasa berasal dari keluarga yang lemah. Namun Tuhan tidak melihat keterbatasan manusia. Ini luar biasa ya Tuhan kita. Tuhan melihat hati yang bersedia untuk taat dan setia. Ketika Tuhan memilih seseorang, saudara-saudara, dia juga memperlengkapinya. Karena itu jangan takut menjawab panggilan Tuhan. Kuasa Roh Kudus sanggup mengubah kelemahan menjadi kekuatan, saudara-saudara. Yang kedua, yang hendak kita lihat dari kebenaran firman ini, dipilih untuk menjadi pembawa kabar baik. Yesaya berkata, saudara-saudara, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang membutuhkan kabar baik. Banyak yang hidup dalam kesedihan, keputusasaan, ketakutan, dan kehilangan arah. Oleh dikarenakan persoalan, permasalahan yang diperhadapkan dalam kehidupan. Kabar baik yang dibawa Tuhan adalah berita keselamatan, pengampunan dosa, kasih karunia, dan pengharapan yang baru.
Oleh sebab itu gereja dan orang percaya dipanggil menjadi pembawa kabar baik tersebut. Menjadi saksi Kristus, bukan hanya berkhotbah dari mimbar, tetapi juga melalui kehidupan sehari-hari. Saat kita menunjukkan kasih, memberi pertolongan, menghibur yang berduka, dan hidup dalam kebenaran, kita sedang memberitakan Injil melalui tindakan nyata. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah hidup kita telah menjadi kabar baik tersebut bagi orang lain? Apakah kehadiran kita membawa sukacita dan pengharapan? Atau bahkan membawa ketakutan dan derita? Mari kita jawab dalam hati kita. Dan yang ketiga saudara-saudara, kebenaran firman ini mengatakan diutus untuk merawat yang remuk hati. Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, dan merawat orang-orang yang remuk hati. Tuhan adalah Allah yang peduli dan mengerti kepada mereka yang terluka. Banyak orang tampak kuat dari luar, tetapi sesungguhnya sedang mengalami luka batin, kekecewaan dan pergumulan yang berat. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghancurkan yang lemah, melainkan menyembuhkan mereka. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan. Di tengah masyarakat yang sering sibuk dengan urusan sendiri, saudara-saudara, Tuhan menghendaki agar kita menjadi sahabat bagi mereka. Sahabat bagi yang kesepian, penghibur bagi mereka yang berduka, dan penolong bagi yang membutuhkan. Ketika kita menunjukkan kasih Kristus kepada orang yang terluka, kita sedang menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara-saudara. Dan yang keempat, melalui kebenaran firman Tuhan saat ini dikatakan, diutus membawa pembebasan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesaya berkata untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Tawanan yang dimaksud di sini bukan hanya tawanan secara fisik, saudara-saudara, tetapi juga mereka yang terikat oleh dosa, ketakutan, kebencian, keputusasaan, dan berbagai belenggu kehidupan. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus Kristus telah memberikan kebebasan yang sejati, saudara-saudara. Orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari kuasa dosa dan memperoleh hidup yang baru. Oleh kehidupan dan kebangkitan Yesus, setiap orang tidak lagi terjerembab di dalam kematian, tetapi ada kepastian hidup. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena itu gereja dipanggil untuk menjadi alat pembebasan. Kita membawa terang Kristus ke tengah dunia yang gelap ini, ke dunia yang fana. Kita mengajak orang untuk mengenal Tuhan yang sanggup memulihkan dan sanggup mengubah kehidupan kita dari keterpurukan, meroleh sukacita dan kesuksesan. Orang yang telah dibebaskan oleh Kristus dipanggil untuk memberikan pembebasan itu kepada setiap orang. Artinya tidak mementingkan diri sendiri, tapi peduli kepada setiap orang. Dan yang kelima, saudara-saudara, dikatakan diutus dengan tujuan yang jelas. Dalam ayat ini terlihat bahwa Tuhan tidak mengutus secara sembarangan, saudara-saudara. Ada tujuan yang jelas, menyampaikan kabar baik, merawat yang remuk hati, dan membawa pembebasan. Demikian juga kehidupan orang percaya. Kita ada di keluarga, gereja, tempat kerja, sekolah, dan masyarakat bukan secara kebetulan. Tuhan menempatkan kita di sana untuk menjadi berkat. Setiap orang memiliki ladang pelayanan yang berbeda-beda, tetapi tujuan utamanya sama, saudara-saudara, yaitu memuliakan Tuhan dan menghadirkan kasih-Nya kepada dunia, karena kita memang mempunyai satu roh, yaitu Roh Kudus yang Tuhan curahkan. Karena itu jangan pernah
menganggap diri kita tidak berguna. Tuhan menyampaikan rencana bagi setiap orang. Tuhan menyampaikan rencana bagi setiap anak-anaknya. Kita dipilih dan diutus untuk menjadi alatnya. Untuk itu mari kita menjawab panggilan Tuhan dengan setia. Jangan hanya bersyukur karena telah dipilih, tetapi juga bersedia diutus. Biarlah hidup kita menjadi saluran kasih, berkat, pengharapan, dan keselamatan bagi banyak orang. Artinya, jangan mau menjadi Kristen KTP. Tetapi benar-benar KTP kita Kristen, hidup kita Kristen, hati kita Kristen, pikiran kita Kristen. Sehingga kelak kita akan menjadi pewaris kerajaan surga karena kita mau melakukan perintah Tuhan dengan kita dipilih dan diutusnya. Ingat, kita adalah pribadi-pribadi yang dipilih dan diutus oleh Tuhan. Artinya kita ada, itu semua ada maksud dan tujuan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau begitu baik dan teramat baik. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, setiap hidup kami semakin lagi mengenal bahwa kami ada, bukan sekedar ada, tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan. Kami dipilih dan diutus Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Sehingga setiap pribadi yang mendengarkan mengenal siapa dirinya dan mampu memahami untuk apa Tuhan berikan kesempatan sampai saat ini kami ada sebagaimana ada. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami semua di tempat pekerjaan, di rumah, dan di tengah-tengah pelayanan kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Hanya dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua.